Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Mulai ayat 31. Maaf ya, kadang-kadang ya iblis seperti mau mengganggu suara saya ya, seperti mau hilang suaranya. Tetapi saya percaya Tuhan menolong ya. Tuhan kasih firman, kasih kekuatan, puji nama Tuhan. Ayat 31. Kita baca sama-sama, mulai ayat 31, mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ya. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya, yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya. Ini pernyataan dari Rasul Paulus ya, pada sidang di Roma ya. Keyakinan iman perikopnya. Tapi saya memberikan judul pada pagi ini, kemenangan orang benar. Sama-sama katakan, kemenangan orang benar. Ya memangnya orang benar itu bisa kalah ya, bisa aja ya. Nanti kita lihat di firman Tuhan tentang kemenangan orang benar. Sebagaimana ayat firman Allah yang kita bacakan pada pagi ini, ya. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Puji nama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Kita melihat masih banyak orang yang kalau kita mau membandingkan diri kita, siapakah kita ini? Masih banyak yang lebih baik dari kita. Masih banyak di sekitar kita yang lebih hebat dari kita. Tetapi Tuhan memilih kita. Haleluya, Tuhan memilih. Katakan Tuhan memilih saya. Tuhan memilih ya. Jelek-jelek saya ini pilihan Tuhan loh. Puji nama Tuhan. Kita dipilih. Dan dikatakan kita juga, siapa yang mau menggugat kita? Ya, Allah yang dikatakan membenarkan. Allah yang membenarkan. Allah yang memanggil, Allah yang memilih. Allah yang membenarkan kita. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu adalah, ya, Yohanes 17 ayat 17, katakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kita dibenarkan
oleh kepercayaan kita, oleh firman Tuhan. Bahkan dikatakan, ya, kita dibela oleh Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ya. Tuhan Yesus membela kita. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Haleluya, menjadi pembela. Ya, dia membenarkan, dia membela, luar biasa. Ya. Di hari-hari ini ya kita melihat apa yang keadaan di sekitar kita, ya kita perlu satu keyakinan iman, satu kepastian. Iman memang tidak bisa dilihat, ya. Siapa yang bisa melihat iman? Iman tidak kelihatan. Yang harus ya kita yakinkan, menjadi satu keyakinan sebagai orang percaya. Ya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus, ya kita mungkin belum ada yang seperti Rasul Paulus, mengalami ya penindasan, kesesakan, mengalami penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Rasul Paulus alami itu dalam pelayanannya, ya. Tapi puji Tuhan, buat firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang tidak akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita ya tidak akan tidak ada pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh si jahat itu, ya. Tetapi kita bersyukur, ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah yang saudara mungkin jemaat Tuhan sedang rasakan, alami, ya, pada hari ini? Ada kesesakan, ya. Tentu tidak ada yang kelaparan. Ya. Mungkin mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, satu persoalan hidup. Ya, baik yang muda, ya, juga yang dewasa. Ya, dikatakan apapun, ya. Saudara sekalian, karena segala permasalahan, segala rasa ketakutan, kekhawatiran itu dapat dikalahkan menjadi sorak-sorai. Ya, kita ingat bagaimana Daud menghadapi Goliat itu. Ya. Dia hadapi ya dengan iman kepada Tuhan. Hanya dengan ketapel dan 5 batu kerikil yang dia ambil di sungai. Ya. Dia dapat mengalahkan Goliat itu. Sementara Saul ketakutan. Orang Israel mengalami ketakutan. Ya, tetapi kita melihat apa yang diambil, apa yang dinyatakan Tuhan melalui Daud. Sepertinya tidak masuk akal. Masa cuma ketapel dengan batu aja ya bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Dia mengambil 5 batu itu, berbicara bagaimana dia menghadapi 5 raksasa, ya, dan dia dapat mengalahkan.
Ya. Puji Tuhan. Sehingga dalam suasana ya ketakutan umat Israel pada waktu itu, ketakutan itu ya digantikan dengan satu sorak-sorai yang luar biasa. Ya, karena betul ya apa yang dihadapi oleh Daud yang tidak masuk hitungan itu. Kita seringkali juga sepertinya anak-anak Tuhan sepertinya tidak masuk hitungan dalam menghadapi keadaan hari-hari ini. Keadaan yang penuh perubahan. Dikatakan dalam 2 Timotius masa yang sukar. Ya, kita melihat Daud tampil dengan penuh keberanian. Tidak memakai baju tentara, tidak memakai senjata-senjata selainnya. Hanya dengan kita anggap kecil, apa ya, tidak mungkin. Memang firman Tuhan, Tuhan nyatakan tuh firman Tuhan itu adalah hal-hal yang tidak mungkin secara logika kita. Ya. Karena pikiran kita ini terbatas. Dikatakan bahwa di dalam Yesaya, ya, pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Ya, pikiran Allah, jalan Allah itu luar biasa. Tidak terbatas, apa yang tidak ya belum kita lihat. Ya, belum dilihat oleh Daud, belum dilihat oleh umat Israel pada waktu itu. Ya, Tuhan nyatakan, ya, kamu menghadapi aku dengan pedang, kata Goliat. Ya, kita sudah seringkali dengar kata Daud, kamu menghadapi aku dengan pedang, ya, dengan keadaan senjata yang, ya, tetapi aku menghadapi kamu ya, dengan ya iman kepada Tuhan, ya, yang kamu remehkan. Ya. Goliat meremehkan Tuhan, sehingga Daud tidak terima. Ya, Daud ya, kenapa dia berani menantang Allah kita? Karena itu Daud katakan, aku menghadapi kamu dengan ya dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga perkara yang rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya, aku akan ya pada hari ini juga kepalamu akan kupenggal. Padahal belum dilaksanakan, tapi Daud mempunyai iman, betul ya. Bagaimana Tuhan menyertai Daud dalam waktu itu juga. Ya, hanya dengan ketapel dan batu kerikil. Ya, dia lepaskan ke Goliat. Langsung rubuh. Ya. Masuk akal enggak? Masuk akal ya. Tapi itulah firman Tuhan. Kuasa Tuhan, sebab itu kita jangan membatasi kuasanya. Haleluya. Jangan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kita adalah biji mata Tuhan. Jangan berani-berani ya meremehkan Tuhan kita. Meremehkan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mempunyai keyakinan iman. Karena kita sudah dipilih Tuhan di antara berjuta-juta manusia. Kita dibenarkan. Bahkan kita dibela oleh Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita melihat juga di ayat lain. Saudara buka dalam Amsal 11 ayat 8. Amsal 11 ayat yang ke-8. Kita baca saja sama-sama. 1, 2, 3. Orang benar diselamatkan dari kesukaran.
lalu orang fasik menggantikannya. Ya. Kemenangan orang benar itu luar biasa. Dikatakan bahwa diselamatkan dari kesukaran. Jadi orang benar itu bukannya luput, enggak sukar, mengalami sukar, enggak sakit-sakit ya. Kita lihat Pak Rumpoko ya dengan kursi roda ya. Datang beribadah. Puji nama Tuhan. Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau susah? Siapa yang mau mengalami kesukaran? Tidak ada. Tetapi ya Tuhan berjanji. Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu tuh tidak. Kalau ikut aku tidak ada kesukaran. Justru dikatakan kesukaran boleh kita hadapi, alami. Tetapi kita sebagai orang benar diselamatkan dari kesukaran. Diberikan satu kekuatan. Ya. Pencobaan-pencobaan yang dialami itu biasa saja. Ya. Tuhan selalu menunjukkan solusinya, jalan keluarnya. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 kalau tidak salah ya. Puji nama Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran yang dialami orang dunia, orang di luar sana, juga dialami oleh kita sebagai orang-orang benar. Tetapi bedanya apa, saudara? Ya, bedanya kita ada Yesus Tuhan. Ya, dikatakan kalau Tuhan yang di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya kadang-kadang kita mengalami juga tersakiti. Kita tidak luput dari tersakiti dengan orang-orang ya dengan rekan-rekan kita juga bisa ya tersakiti. Baik dengan perkataan mereka ya yang suka, karena di dalam firman Allah di dalam 2 Timotius itu dikatakan masa yang sukar itu ya paling tidak enak ya menghadapi masa yang sukar. Ya. Tetapi puji Tuhan kita ada firman Tuhan yang memberi jaminan. Ya. Masa-masa yang sukar. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ya sudah sering kali kita baca ayat itu. 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sulit. Ya, dan berapa ini ya? Ada berapa? 10 apa berapa ya? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Akan membual dan menyombongkan diri. Saudara, kita pernah melihat orang yang sombong, ya, merasa dirinya yang benar, semua orang salah, meninggikan dirinya, sombong sekali, ya. Tapi itu terjadi di hari-hari akhir ini. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, ya, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, ada yang demikian. Saudara, kita melihat, saudara pernah difitnah? Ya, saudara pernah ya
tidak mau berdamai, dan yang lain-lain ini. Yang suka menjelekkan orang, ya, mulutnya, ya, lidah itu dikatakan seperti api, ya, bisa membakar hutan yang besar. Saudara, Tuhan tolong kita semua, ya. Di jemaat ini tidak ada yang begitu, ya, suka menjelekkan orang. Kemarin ibadah wanita, ya, wanita wilayah, ibu gembalanya itu menyatakan ada seorang wanita di dalam jemaatnya suka bikin kerusuhan, ya, suka menjelekkan suaminya di muka orang banyak, ya. Tetapi katanya mereka harus hadapi. Sebagai hamba Tuhan, mereka menghadapi, merindukan dan mendoakan supaya ibu ini, ya, diubah oleh kuasa Tuhan, ya. Karena dia suka membuat kerusuhan di jemaat, ya. Seolah-olah tidak ada yang baik, cuma dia saja yang paling baik. Saudara, jemaat Tuhan, adakah di sini yang merasa paling baik dari semua? Angkat tangan. Paling benar dari semuanya? Oh, enggak ada. Ya kan? Saudara, puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dikatakan dalam nats kita pada hari ini, kemenangan orang benar. Menang dalam mengatasi, ya, berbagai kesulitan, kesukaran. Menang, ya, dalam segala persoalan kita. Saudara, kita boleh ada sampai hari ini. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu yang luar biasa. Ya. Saudara, kita melihat, ya, sebentar kita mengikuti perjamuan Tuhan ini. Ya, kita mengingat kasih Allah, pengorbanannya buat kita, untuk keselamatan kita. Ya, sebelumnya dia ya, disalibkan. Juga Yesus mengalami tantangan melalui murid-muridnya. Ya, melalui siapa, saudara? Yudas. Yudas itu murid Tuhan. Tetapi kenapa? Ya, dia mau berkhianat, ya. Karena apa? Dia mendengar bisikan iblis. Baca Yohanes 13 ayat 2, dikatakan begini. Yohanes 13 ayat yang ke-2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, ya, untuk mengkhianati dia. Dia mau mendengar bisikan iblis. Mengkhianati Tuhan. Saudara, kita boleh merenungkan kehidupan kita. Jangan kita mendengar bisikan iblis. Ya. Dari semula iblis membuat manusia jatuh dalam dosa. Ya. Memutarbalikan firman Tuhan. Kita melihat, ya, mereka sedang makan bersama. Yesus membasuh kakinya murid-murid, termasuk Yudas. Tetapi, ya, kita melihat Yudas hatinya tetap, ya, mendengar bisikan dan menuruti suara iblis. Suara-suara yang negatif itu sering mengganggu hati pikiran kita.
Ya. Apakah Yesus tidak tahu? Ya. Dikatakan ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Ya. Juga kita melihat ya Petrus dalam Markus ya pasal 9, kita lihat Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat yang ke berapa ya? Ayat 31. Apa saudara tentang Petrus bagaimana? Roma pasal 8 ayat berapa ya? 37. Aduh, maaf ya saudara. Pantas saya bingung, yang saya buka Markus ya. Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Markus memang di dalam firman Tuhan ini ya. Petrus ini seorang yang apa ya saudara, murid Tuhan, tetapi ya bentar ya sudah, lupa mencatat ayatnya. Pada waktu Yesus ya menyampaikan, pada waktu Yesus menyampaikan apa? Bahwa sebentar dia akan mengalami penderitaan, mati di kayu salib, ya. Tetapi Petrus, ya, Petrus ini termasuk orang yang lancang, ya, lancang. Saya katakan lancang kenapa? Dia begitu berani menegur Yesus, ya. Dia pegang Tuhan Yesus, dia pegang, jangan sampai terjadi begitu katanya, ya. Jangan sampai terjadi apa yang Yesus sudah sampaikan tadi, ya. Yesus menyampaikan dalam ayat 32. Nah, 8 ayat 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudara, adakah di sini yang pernah saudara lihat jemaat yang berani menarik baju gembalanya dan menegur? Ada, ya. Saudara, tapi Petrus itu berani orangnya. Lancang Petrus. Dia adalah murid Tuhan. Ya, kata Yesus kepada Petrus, ya. Maka berpalinglah Yesus dan memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Secara manusia, secara akalnya, Petrus, aduh jangan deh, ya.
Waktu Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, tetapi bangkit sesudah 3 hari. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, kita mengingat ya pengorbanannya yang begitu besar ya, sehingga kita hari ini boleh melakukan perjamuan Tuhan ya, untuk kita mengingat ya, untuk kita mengalami kemenangan karena Yesus ya Tuhan kita yang kita puja, yang kita sembah, yang kita tinggikan dan agungkan. Dia tidak tinggal mati, tetapi bangkit. Haleluya, bangkit. Membawa kemenangan. Itulah kemenangan orang benar. Ya, kemenangan orang benar. Puji nama Tuhan. Yesus mengasihi kita semua. Ya, kita kembali kepada ayat kita tadi dikatakan bahwa kita mempunyai keyakinan iman. Ya, kita tidak perlu terlalu takut ya dengan keadaan dunia ini. Ya, presiden kita mengatakan kunjungannya ke Amerika, pulangnya menyatakan bahwa dunia sekarang sedang bergejolak, ancaman perang dunia ketiga sedang mengancam. Perang dunia ketiga sedang mengancam. Ya, negara-negara mempersiapkan senjata-senjata yang luar biasa menghadapi perang dunia ketiga ini. Ya, walaupun Indonesia non-blok, enggak blok sana blok sini, tapi pasti akan kena juga. Ya, puji nama Tuhan. Berita ini, kalau baca berita ini merasa juga ya, aduh, gimana ini? Ada hamba Tuhan mengatakan perang dunia pertama itu roh kesombongan ya. Manusia itu sombong-sombong, merasa dirinya lebih dari negara-negara lain. Itu terjadilah perang. Perang dunia kedua, roh binatang menguasai manusia. Kita melihat ya, saudara-saudara yang membaca sejarah itu bagaimana orang-orang Jepang ya menjajah Indonesia dan terjadilah ya perkosaan buat wanita-wanita pada waktu itu. Jadi roh binatang. Tetapi perang dunia ketiga selain roh binatang, roh kesombongan, roh setan. Roh setan iblis tidak peduli lagi. Ya. Dan memang senjata-senjata yang canggih-canggih yang sedang ya dipersiapkan oleh negara-negara di seluruh dunia ini menakutkan. Puji nama Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya ya di dalam firman Allah pada pagi hari ini, siapa yang menjadi lawan kita? Apa lawan kita itu? Yaitu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ayat 32 Roma 8. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Puji nama Tuhan. Tadi sudah dinaikkan pujian. Bahwa ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah ayat 37 sama-sama, yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara semua dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan ya. Ada yang sudah lanjut usia, kita semua ini dikasihi Tuhan. Ya.
Puji nama Tuhan. Sebab itu kata Rasul Paulus, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mempunyai keyakinan iman. Ya. Untuk hidup di dalam kemenangan. Kemenangan orang benar. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan baca di ayat sebelumnya, ayat 25 sampai 30. Kita baca sama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Itu sebabnya saudara masih ada sampai saat ini. Kita masih ada dan kita beribadah pada pagi hari ini. Karena kita menantikan, ya, belum yang kita lihat, ya, apa yang akan terjadi. Kita belum lihat, tetapi kita tentu menantikannya dengan tekun. 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Haleluya. Yang dipanggil, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dibela, juga kita dimuliakan. Ya, puji nama Tuhan. Kita imani, ya, imani kuasanya Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, kita melihat ada juga yang datang dengan sakit. Kita melihat pengorbanan Yesus. Dia mengampuni kita, menyelamatkan kita. Ya, di dalam Yesaya pasal 53 saya ingin kita baca sama-sama ayat ini sebagai ayat penutup. Haleluya. Belum semua ya. Yesaya 53. Ya, mari kita baca dengan nyaring-nyaring sampai kuping kita sendiri mendengarnya. Jangan bisik-bisik. Ya. Enggak, kita berkatakan firman Tuhan ini. Yesaya 53. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya. Akan melihat terang, menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar, orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dikatakan ya sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai keyakinan iman. Untuk kita berkemenangan, kemenangan orang benar. Mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan.